yang wudhu tanpa mengurangi palanya. Coba. Maka kalau kita dapat ceramahnya Ustadz Dasad, sebarki. Jangan ketawa ibu, serius kayak ini. Tapi yang kuliah banyak nasebar orang, itu yang banyak sekali nasebar orang. Dilihat dosa, tidak dilihat barang bagus. Baru na edit kibu, bukan fotoku di dalam, bukan gambarku di dalam, perempuan seksi. Kalau itu jika sebar, lebih banyak mudaratnya. Hati-hati Pak, banyak orang Pak habis amalnya gara-gara medsos. Hati-hati Ki, menyebarkan konten-konten yang tidak ada gunanya. Mancing-mancing orang berdosa. Seketika saya tanya, saya kalau di grup langsung mentong ku tegur. Apa faedah yang kau bisa dapat dari sebar begini? Nah bilang bercanda Ji. Dosa tidak boleh dicanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika Bapak Ibu duduk mendengarkan tausiah ini, nah lihat-lihat itu setan. Nah bilang mana bisa kugoda ini, mana bisa, mungkin itu yang sandar-sandar dekat dindingan. Nah lihat-lihat Ki memang, nah bilang mana ini, nah lihat-lihat mana yang bisa cepat keluar ini. Nah maka bertahan Ki, kita lihat siapa yang cepat keluar, itulah kalah dengan godaan setan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang saya hormati, Pak Haji Sarif Akbar, Masya Allah sekarang sudah menjadi pengurus masjid. Ini saudara saya waktu saya masih kuliah, pernah kena bayarkan SPP ku, alhamdulillah ya. Yang kali ini juga ada yang tidak tahu mana itu, ada juga anakku di sini. Nah, mana Ece? Ada ikut tadi, tidak tahu di mana kodong. Pasti karena tidak ada kita tahu ibu-ibu, jadi kita biarkan kodong anakku. Ada itu di belakang ya. Kemudian godaan setan juga ada di tengah-tengah kita ini berupa konsumsi. Ibu-ibu tadi ribut miku dengar. Ada mi barangkali dapat 2 baru Nabi bilang belumpi. Ya hati-hati godaan setan. Ya, nah, panitia simpan saja dulu, ndak usah edarkan dulu konsumsi karena mengganggu konsentrasi jamaah. Bapak Ibu sekarang ada yang tahu bulan berapa ini kalau dalam kalender Islam? Bulan apa namanya ini? Bulan sudah salah keras lagi. Ini bulan Zulqaidah. Ya. Nah, tanggal 22 Zulqaidah. Ya Bu, sudah pi Zulqaidah baru Zulfikar. Zulhajji atau Zulhajjah. Nah, di bulan Zulhajjah itu ada ritual ibadah Islam yang masuk dalam kategori rukun Islam. Ibadah apa Ibu? Ibadah haji. Selain ibadah haji yang menyertai ada ibadah Idul Kurban. Nah, mari saya ceritakan kisah sejarahnya Idul Kurban supaya kita semangat lagi untuk berkurban. Ibrahim alaihissalam lama tidak punya anak. Maka istrinya bilang,
Bang, kawin maki lagi. Masya Allah. Ada kira-kira istri tak begini di rumah tak, Pak? Ada kira-kira, Pak? Ya ada tapi jarang. Dan itu bukan kita. Kan? Nah bilang, kawin maki. Nah bilang Siti Hajar, Siti Sarah. Mak Beni nih, supaya engkau anak tak. Menikah ki, supaya ada anak tak. Nah bilang apa Ibrahim, tak mau aja deh. Kalau ini Tommy takdirku, begini mi. Bayangkan Pak, Ibrahim disuruh menikah, tak mau mi. Coba saya Mamak Necek bilang begitu, bu langsung nggak lompat. Tuh. Tapi kata Ibrahim, saya tidak mau. Kalau ini Tommy takdirku, begini mi. Nah, akhirnya Ibrahim didesak-desak, sambil didesak-desak itu, Ibrahim kaya waktu itu Pak. Salah satu kekayaannya Ibrahim alaihissalam, banyak binatang ternaknya. Dijelaskan dalam riwayat lebih dari 12.000 ekor dia punya ternak. Tapi yang dia cemaskan Ibrahim alaihissalam apa? Keterkaitan hatinya dengan binatang ternaknya. Jangan sampai binatang ternak ini bercokol di hatiku sehingga saya lebih cinta sama ini binatang daripada Tuhanku. Nah, Bapak Ibu boleh punya rumah banyak, boleh punya kebun banyak, boleh punya lahan banyak, boleh punya tabungan banyak, tapi simpanlah pada tempatnya. Bapak-bapak ada yang punya jam tangan 5, boleh, tidak dilarang dalam Islam, tapi jangan simpan di hati. Simpan di mana? Simpan di mana? Simpan di tangan. Karena kalau dia tersimpan di hatimu, maka kau akan lebih cinta kepada jam tangan daripada hatimu, daripada Tuhanmu. Sehingga ketika dia hilang, tidak bisa kau tenang. Nah, Ibrahim mau hilangkan ini cintanya kepada binatang ternaknya. Maka apa dia lakukan? Dia potong untuk nama Tuhannya. Berapa dia potong Pak? 1.000 ekor domba, 300 ekor sapi, 100 onta. Kira-kira kalau dirupiahkan ini Pak, lebih 10 miliar. Ada nih pernah di sini potong sapi 1.000, onta 1.100, bembe 1.000. Ada nih. Biar mau pilkada, tidak ada orang potong begini Pak. Biasanya mau pilkada atau pilcale, ada yang potong kambing banyak-banyak. Ini tidak ada. Sampai sekarang tidak pernah saya lihat. Akhirnya orang memuji Ibrahim. Pelajaran pertama, Pak, boleh orang punya harta, tapi jangan pelit. Karena kalau sudah pelit, itu menunjukkan bahwa hartamu sudah bercokol di hatimu. Tidak mau pergi. Nah, bagaimana supaya tidak pelit Pak? Caranya ketika memberi, jangan berpikir memberi. Ketika bersedekah, jangan berpikir memberi, tapi berpikir menitip. Contoh, saya sama Pak Sarip mendaki gunung bawa karain. Ada saya bawa 100 kilo beras. Pak Sarip tidak bawa apa-apa. Mana lebih cepat sampai? Mana lebih cepat sampai? Hah? Yang tidak bawa apa-apa. Kulihat Pak Sarip, gampang nah. Akhirnya saya bilang apa? Pak Sarip, bawa kanga ini deh. Bawa mini di atas piku ambeki. COD namanya. Toh? Sampai pi baru ku ambeki. Pak Sarip bawa. Akhirnya mana duluan sampai? Saya duluan sampai. Kenapa? 1, hilang beban, ringan. 2, cepatkah sampai? Kenapa?
Karena tidak ada ku bawa. Maka supaya cepat ki sampai di sorga, titip itu barang bawaan tak sama orang-orang. Harta tak ditirip. Titip sama orang supaya cepat sampai. Kalau kita tidak titip, satu berat. Berat memang maki. Dua lama baru sampai. Sampai tonjaki tapi lama. Sampai tonjaki di sorga nanti. Tapi mampir ki dulu di neraka. Seluruh orang Islam pasti masuk sorga. Pak Makadena Bitta, siapa yang mengucapkan nigi-nigi Thomas Sahada, dia ucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia yakin sampai mati pasti masuk surga. Itu Nabi jamin. Cuma kalau dilanjutkan pertanyaannya, kapan pi masuk surga? Sudah pi dicuci di neraka. Bagaimana cucinya? Tergantung isi paknya, tergantung kotorannya. Pak toh, ibu-ibu, bu, masih ingat ki dulu waktu tak kecil? Ada itu cara mencuci tradisional kalau kotor sekali. Ada yang ingat apa caranya? Apa namanya itu? Di kalantang. Iya toh? Bagaimana itu orang di kalantang? Dibanting-banting ibu toh. Direndami dulu air panas 1 malam. Sudah itu besok disikat. Bukan cuma disikat Pak, dibanting-banting. Diinjak-injak. Dilipat, dibanting, diperas. Baru sudah itu dijemuri lagi 1 hari. Baru malamnya diembunkan. Besok baru dicuci, dibilas, baru bersih. Begitu juga orang kaya yang pelit. Dikalantang kok dulu. Itu namanya pelit bu. Seke engkan adekna melo. Itu namanya pelit. Ada tapi tidak mau. Itu namanya pelit. Kalau tidak ada, mau diapa? Dan kita enaknya itu orang miskin Pak. 1. Tidak banyak pertanyaan nanti kalau mati Ki. Apa mau tanyakan Ki? Rumah, kontrak, selesai. Tidak lanjut di pertanyaan. Iya toh? Mobil, Grab. Selesai misalnya. Tidak ada pertanyaan. Apa Pi? Gaji. Kamase. 2 juta jika rain. Kau gunakan untuk apa? Betul-betul itu makan jika dong. Batena dipikir suku isu 1 bulan 3 juta. Selesai nih. Sembayang kok. Belum biasa nada mak di masjid. Puasa kok. Bukan cuma Ramadan, Senin Kamis poin. Sudahkah kok? Ya, kadang kala kalau ada lebih-lebihnya sedikit. Haji, mau tonjak tapi tidak ada. Selesai nih. Masuk mau ke balik surga. Aman nih. Mau lewat orang kaya kah? Nabi bilang itu tadi yang masuk surga orang miskin. Ini. Iya minne di rapo kaling bae. Banyak mobilnya tapi nak ganggu jadi parkirna. Ini nak tunggui mi orang nak kena sallo mau kukutayan cilaga. Iya toh? Nah, jadi Bapak Ibu supaya tidak banyak pertanyaan bersedekah. Ibrahim alaihissalam takut dia. Jangan sampai ini hartaku menghilangkan cintaku kepada Allah. Potong. Begitu dia potong, seluruh makhluk memuji. Termasuk malaikat. Apa Nabi bilang malaikat? Tahu jagona ini. Apa Nabi bilang Ibrahim? Enggak seberapa ini. Ini binatang. Coba kalau ada anakku. Anakku juga kupotong. Karena waktu itu belum piada anaknya. Sama tong anggota DPR. Pilih anak. Puna nakke nanti terpilih. Ku bangun angko ini rapo kaling. Sekali na terpilih. Hilang. Ada begitu janji. Pernah janji Ki? Ada. Nah kita salah. Kenapa kita pilih? Tapi bu. Ini rapo kaling dulu waktu ku sekolah di Semempa. Yang ada di pikiran ini rapo kaling busur-busur. Iya toh? Sekarang tahu maju nih. Masjidnya tahu. Masya Allah. Kukira ini di Madinah. Hebat tonging tahu.
Masya Allah. Dulu itu Repokaling tidak ada orang mau tinggal dibilang dulu-dulu ah. Sekarang tahu maju nih. Ada mi dekat natol. Hebat mi tahu masjid bagus. Bukan cuma bagus masjidnya, jamaahnya juga banyak. Tiap subuh begini nih Pak. Masya Allah. Hebat tahu. Luar biasa. Kalau ini hebatnya orang miskin Pak. Yang kedua, tadi tidak banyak pertanyaan. Yang kedua, rajin ke masjid. Tanya mungkin di sini. Ada punya uang di sini 5 miliar. Ada. Yang orang yang punya 5 miliar Pak belum pi bangun sholat. Kalaupun bangun jam 6 pi. Coba. Jam 6 pi. Ini menaknya jadi orang miskin. Nah tanjak-tanjak banyak semua kredit ini kuliah. Alhamdulillah. Karena kita miskin rajin ke berjamaah. Tapi kalau orang kaya masih tidur itu pun naupak kalau sembahyang subuh. Tapi kalau dia tidak sembahyang subuh minimal banyak uang 5 miliar ki. Tapi ada tong kuliah sudah tidak ada uang. Banyak pinjolna ndak sembahyang. Paling cilaka ini. Nah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Karena dipuji muncul sifat kepujian. Tidak tahu apa itu bahasa Bugis, bahasa Indonesianya itu kepujian. Apa bahasa Makassarnya kalau kepujian? Talekan. Itu apa Nabi bilang Ibrahim? Ada deh barang sedikit gini. Andai ada anakku juga kupotong. Kenapa? Waktu itu tidak ada anaknya. Maka pelajarannya Pak, hati-hati mengucapkan lisan. Hati-hati berbicara. Apalagi kalau berkaitan dengan janji atau nazar. Hati-hati. Ada pernah banyak masalahnya dalam rumah tangganya. Saya tanya, ingat-ingat kibedek, siapa tahu ada nazar tak? Siapa tahu ada dulu ucapan tak, janji tak kepada Allah tidak ditunaikan? Itu bisa jadi penyebabnya. Karena itu namanya nazar, janji bukan yang penyanyi danduka. Janji kepada Allah, misal nanti kalau naik anakku ini terima PNS, potong sapi. Sekalinya diterima anaknya sudah 5 tahun tidak potong-potong, itu bisa jadi penyebab. Dan itu namanya nazar, dihukum, dikena hukuman sebelum dia mati. Belum mati dikasih memang panjar. Tuh. Maka Ibrahim alaihissalam berkata, jangankan ini binatang, punania anakku kupotong. Kenapa? Ten anak nawat tunjo. Akhirnya ringkas cerita, Ibrahim alaihissalam dengan izin Allah setelah dinikahkan oleh istrinya Siti Sarah, menikah dengan Siti Hajar. Siti Hajar ini bahasa kasarnya sekarang kira-kira pembantunya Ibrahim. Nikah dengan Ibrahim alaihissalam, lahir anaknya namanya Ismail alaihissalam. Inilah keturunan kita orang Islam. Ibrahim alaihissalam dengan istrinya Siti Sarah, lahir anaknya namanya Ishak alaihissalam. Inilah keturunannya orang Yahudi. Nah setelah itu ketika anaknya Ibrahim dengan anak istrinya Siti Hajar masih bayi, Allah perintahkan, Ibrahim, tinggalkan itu kampungmu. Kampungnya Ibrahim lahirnya sebenarnya Irak, kemudian merantau pergi ke Palestina negara sekarang. Di Palestina lalu Allah katakan, Ibrahim tinggalkan kampungmu, kau pergi jalan. Pergi mana? Jalan kau saja. Kemana? Jalan kau saja. Nanti saya kasih tahu kau di mana kau singgah. Jalanlah Ibrahim alaihissalam berhari-hari, berminggu-minggu. Pada saatnya akhirnya Allah katakan, Ibrahim, singgah kau di situ. Simpan itu anakmu sama istrimu di tumpukan batu yang kamu lihat. Tumpukan batu itu sekarang Pak namanya Ka'bah. Nah, tinggal di situ Ka'bah. Berapa jaraknya? Dari Palestina ke Mekah, itu waktu itu jarak tempuhnya
1 bulan lebih. Jalan kaki 1 bulan. Bayangkan Pak, jalan kaki disuruh oleh Allah. Jalan kok 1 bulan lebih. Ketika disuruh singgah di situ, Ibrahim tidak banyak tanya. Lalu Allah berfirman, Ibrahim, balik kau lagi ke Palestina. Tinggalkan itu anakmu di tumpukan batu. Apa Nabi bilang Siti Hajar? Ibrahim bilang kepada istrinya, Dek, disuruh kak lagi pulang kampung ini. Nabi bilang Siti Hajar, cinikin joko donge, tidak ada tumbuhan, tidak ada pohon, tidak ada makanan, tidak ada rumah, tidak ada kampung, tidak ada air, yang ada pasir. Kira-kira begini gambarannya, anggaplah ini padang pasir. Nah, disinilah dia disuruh singgah. Singgah kok di sini. Lalu Siti Hajar karena lihat kokodong ini, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Baru kau suruh tinggal di sini, kau tinggalkan nggak? Bagaimana anakku? Bagaimana saya bisa hidup? Apa kata Ibrahim? Saya juga tidak tega tinggalkan kau, tapi ini perintah Allah. Apa jawaban istrinya? Daeng, kalau ini perintah Allah, pergi maki. Jangki cemas saya, bisa dikurus diriku. Ini istri yang hebat. Seperti ibu-ibu yang di belakang. Alhamdulillah. Bayangkan Pak. Dia cuma bilang, kalau ini perintah Allah, jangan kau cemas, pergi mako. Kalau ini perintah Allah, jangan. Lakukan, saya urusi diriku sama anak. Pergilah Ibrahim. Pelajarannya lagi. Pak, kalau perintah Allah, jangan kita tawar-tawar. Kalau Allah perintah ki, jangan kita pikir-pikir. Bisa masuk setan itu kalau berpikir ki. Kenapa begini? Kenapa begini? Lakukan saja. Maka adik-adik sekalian, jangan kau banyak tanya. Ustaz, kenapa duhur 4? Subuh 2? Jangan kau banyak tanya. Lakukan nih. Karena kalau kau jelaskan, tidak masuk juga di akalmu. Karena kalau pergi ke dokter, tidak pernah juga kau tanya itu. Nah, kasih kau obat dokter 3 kali 1. Pernah kita bilang, dok, kenapa nak 3 kali 1? Kenapa tidak 3 kali 3 supaya cepat habis? Jangan ketawa, serius kayak ini. Iya toh? Jadi kalau nak perintah ki Tuhan, lakukan saja. Kenapa paling kalau takbir ki ustaz? Diangkai tangan kah? Ada tong itu orang nases saja ki. Kenapa paling kalau subuh ustaz? Besar suara. Kenapa duhur, asar tidak besar? Kalau nak perintah ki Tuhan begitu, lakukan nih. Kalaupun ada penjelasannya, itu tafsirnya para ulama. Pendapatnya para ulama. Ketika pendapat para ulama, namanya sudut pandang. Sudut pandang. Apa namanya Pak? Sudut pandang. Seperti ini. Ibu-ibu, ini sudut pandang. Kalau itu kameraku nanti, jadinya nanti itu video ndak ada ini bunga. Ndak ada. Baru ditanya yang nonton di YouTube. Ada bunga? Dia bilang ndak ada. Kita yang lihat ini bunga, kita bilang ada. Apakah salah yang bilang tidak ada? Apa salah bilang tidak ada? Tidak. Kenapa? Tidak lihat ini memang. Makanya jangan heran kalau ada ini ulama bilang begini, ini ulama bilang begini, kok beda Ustaz? Sudut pandangnya berbeda. Ku kasih contoh supaya gampang nih. Supaya jangki gampang menyalahkan orang. Kalau ruku sudah mengulang sami Allahu liman hamidah. Naungi. Duduk, turun. Ada pernah kita lihat begini, Allahu Akbar. Tangannya dulu turun. Ada pernah kita lihat tangannya dulu turun? Ada. Atau langsung dia bilang bid'ah. Nabi tidak begitu. Karena yang kubaca di buku hadisnya lututnya dulu turun. Begini.
Allahu Akbar. Itu tak? Masing-masing niat dalilnya. Masing-masing ada dalilnya. Kenapa tangannya dulu turun Nabi? Pernah dilihat suatu ketika? Satu, karena Nabi sholat tidak di dalam masjid, tapi ketika saat perang. Perang berarti waktu itu di bukit-bukit atau di batu-batu, sehingga kalau lutut dulu turun pasti sakit. Ya toh? Maka tangannya dulu turun. Pendapat ulama yang lainnya dia bilang tangannya dulu turun. Kenapa? Tawai. Sakit ini. Jadi kalau ada malah ada begini. Allah. Maka ketika kita dengar perbedaan pendapat ulama, jangan salahkan orang yang berbeda dengan kita. Lakukanlah apa yang kamu yakini betul tanpa kau hina orang yang tidak sama kamu. Terutama ini adik-adik ini yang baru belajar agama ke satu buku. Nah salah kami. Padahal tidak baca buku yang lain. Baru satu baca ke buku. Ada sekampungku pulangi umroh. Sebelum umroh kunut ki. Sebelum umroh selesai sholat zikir ki. Pulangi umroh langsung berubah. Dia bilang tidak zikir mak saya Ustaz. Kenapa? Dia bilang kuliah itu di Makkah. Selesai sholat tidak zikir mi. Aku bilang bos bukan tidak zikir. Pindah tempat berzikir. Itu imam. Kenapa? Karena kalau dia tinggal di situ berzikir, diinjai sama orang yang tawaf. Jadi dia zikir cuma pindah, ibaratnya tadi di sini zikir, masuk di sana di kamarnya, di situ lanjutkan zikir. Aku bilang kau juga baru kau satu kali umroh, bikin mako fatwa sendiri. Nah bilang anu juga Ustaz, tidak kunut ki. Saya bilang cocok mi, karena di Makkah tidak ada musibah. Nabi dulu kunut, kenapa? Karena ada musibah. Intinya kalau berbeda, jangan kau hina yang berbeda sama kamu. Lakukan saja apa yang kamu yakini benar, tanpa menghina orang yang berbeda dengan kita. Sudahlah, sampai. Lalu Ibrahim alaihissalam ditinggal. Menangis ki Ismail. Kenapa menangis? Haus. Maka Siti Hajar tidak tinggal. Siti Hajar tidak berdoa saja, ya Allah turunkan air. Tidak. Ya Allah selamatkan saya. Tidak. Apa dia lakukan? Lari ki dulu ibu cari air. Pernah kita berdiri di aspal. Berdiri tengah hari di aspal pak. Tengok ke sana. Apa biasa kita lihat? Apa biasa kita lihat? Seperti ada air toh? Iya pak. Seperti ada air. Itu bahasa Indonesianya Fata Morgana. Begitu juga Siti Hajar. Nah lihat ikonon jauh. Wih itu ada air. Lari dia. Nah kejar ki. Sampai tidak ada. Itu yang lari-lari sekarang. Namanya sa'i. Namanya apa bu? Sa'i. Berlari-lari kecil antara Safa dan Marwah. Yang dilihat seperti air dulu. Siti Hajar, dia lihat ada seperti air, Fata Morgana. Sekarang namanya hoax. Berita palsu. Hoax. Tidak ada. Kalau dulu yang dilihat lari-lari Siti Hajar namanya hoax. Namanya sa'i. Sekarang hoax. Kalau dulu namanya sa'i, sekarang namanya AI. AI, bahasa Indonesia AI. Tipu-tipu. Hati-hati. Maka makna pelajaran berikut yang kita petik hari ini. Hati-hati di media sosial. Baru-baru kan Pak JK korban daripada fitnah di media sosial. Banyak orang menggunakan medsos untuk dakwah. Bagus. Dapat ki pahala. Misal, ki dapat ceramah ustazkah. Disebar di grup. Ternyata di grup itu ada yang baru tahu bahwa
Kalau wudhu bukan dikasih begini. Banyak orang wudhu kan? Kalau wudhu nak buka itu keran, baru nak kasih begini tangannya. Sekali nak tahu lihat itu ceramah, dia bilang yang betul dalam Quran bukan dari siku ke jari, tapi dari jari ke siku. Akhirnya diamalkan itu sampai mati, maka yang kirim itu ke grup dapat pahala seperti pahalanya orang yang wudhu tanpa mengurangi pahalanya. Coba. Maka kalau kita dapat ceramahnya Ustaz Dasad, sebarki. Jangan ketawa ibu, serius kayak ini. Tapi yang kuliah banyak nasebar orang, itu yang banyak sekali nasebar orang. Dilihat dosa, tidak dilihat barang bagus. Baru na edit kibu, bukan fotoku di dalam, bukan gambarku di dalam, perempuan seksi. Kalau itu jika sebar, lebih banyak mudaratnya. Hati-hati Pak, banyak orang Pak habis amalnya gara-gara medsos. Hati-hati Ki, menyebarkan konten-konten yang tidak ada gunanya. Mancing-mancing orang berdosa. Seketika saya tanya, saya kalau di grup langsung mentong ku tegur. Apa faedah yang kau bisa dapat dari sebar begini? Nah bilang bercanda Ji. Dosa tidak boleh dicanda. Dosa tidak boleh dicanda. Kalau bapak canda, nanti Nabi bilang Tuhan, dah saat masuk ke neraka. Bercanda Ji. Tidak boleh dicanda, itu dosa. Maka kalau kita, yang saya juga heran, sudah tua, sudah mihaji, masih kirim-kirim yang tidak ada gunanya begitu. Itulah setan menggoda kita. Maka setiap tahun itu diceramahkan ini hidupnya sih. Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Karena ada itu pelajaran melawan setan. Kan kita lanjut ke ceritanya toh. Nah, sudah itu pergilah Ibrahim, Hajar lari-lari, kemudian setelah capek baru dia berserah diri kepada Allah. Artinya tidak boleh orang langsung pasrah Pak. Bekerja dulu, sudah bekerja maksimal, baru berdoa. Tidak boleh Bapak tinggal saja di masjid 1 bulan bermalam. Ya Allah berikan saya harta. Ya Allah lunasi utangku. Tapi tinggal jaki di dalam masjid. Tidak mungkin itu uang langsung jatuh dari langit-langit. Tidak mungkin. Uang datang dari transfer. Artinya apa? Banyak-banyak kau bergaul sama orang. Kalau banyak utangmu, bekerja, jangan gengsi. Ada utangku Ustaz, utang pinjol dari 500 sekarang menjadi 2 juta mi. Kerja. Tidak boleh langsung berdoa. Bagaimana caranya? Tidak tahu ini Ustaz. Nah ada HP-mu, jual itu HP-mu. Penting lunas utangmu. Lalu berdoa kau mudah-mudahan bisa beli HP lagi. Karena kalau kau tidak jual HP-mu lalu kau mati ada utangmu 2 juta. Tidak pernah kau dilepas itu sebelum lepas utangmu. Lebih jual motor. Bisa jadi hidup tidak ada motor. Tapi kalau ada utang tidak tenang hidup. Nah, lalu sudah Ibrahim alaihissalam tinggalkan istrinya, dapat. Lalu pada saat itu Allah perintahkan balik. Setelah itu kembali lagi sama lagi lucu-lucunya Ismail. 13 tahun. Lalu Allah perintahkan, Ibrahim, pernah kau dulu nasar kalau ada anakmu kau potong sekarang anakmu. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, lalu ringkas kisah, dipotonglah anaknya, perintah Allah, tapi dengan izin Allah tidak jadi dipotong. Allah perintahkan Jibril turun ke bawah kibas. Ada itu di sorga kibas yang dulu dijadikan maharnya anaknya Adam alaihissalam ketika menikah. Bawa itu ganti lehernya. Maka digantilah Ismail menjadi kibas. Itulah kemudian ritual menjadi ibadah kurban sekarang. Alhamdulillah Pak, Allah Maha Penyayang, bukan anak tadi suruh potong. Kibas ji. Bayangkan kalau disuruh potong anak tak. Kalau seperti saya mati misal. 1 ji anakku.
Kalau 4 anak bisa Pak, mana dicari yang beleng-beleng ah? Iya toh? Nah, maka kita bersyukur, cara bersyukurnya Mali ini masih berapa hari orang masuk Idul Kurban? Sekarang berapa hari lagi? 14 hari lagi. Masih bisa. Kambing berapa 1 ekor? Kambing 3 juta. Kalau sapi gotong royong bisa 2 juta 1 ekor. 14 hari berarti mulai sekarang 100.000, 150.000 kita simpil dapat itu. Jangan bilang tidak ada. Karena rokok tak saja 30.000 1 bungkus 1 hari. Kali kopi, kalau pikir warkop, kali 2 apa itu? Taraju. Berapa memang nih? Taripan 2, 4. Berarti 30.000 1 hari. Kali 1 tahun bisa beli 2 kambing Pak. Baru kita bilang tidak mampu Kak. Nah ambil nanti Allah nak kasih tidak mampu betul Ki. Maka niat Ki. Pulang Ki ceramah ini bicara Ki sama istri tak. Udah dengar itu ceramah Ustaz. Udah dengar kau tadi toh? Oke, kurangi belanja ya. Baik. Nah, mulai hari ini kita tabung 200.000. Yang tadinya belanja tak 300.000, 200 untuk beli kambing. 100 mau belanja. Cuma ketika mau begitu masuk setan. Nah bilang setan, talekang. Motongko dibilang kaya. Itu biasanya dari istri itu. Talekang kau, motongko dibilang kaya, sembahyangmu saja tidak beres. Nah itu setan, dan itu setan berupa istri susah diusir Pak. Dibacakan bismillah, nah bilang baca ayat kursi sampai habis, tidak lari ya. Nah itu mina melempar orang itu Pak, itu waktu Nabi ada, Nabi Ibrahim mau potong anaknya kan melempar gitu. Itu melempar 3 jumroh sekarang. Itu istrinya, suaminya dulu nagoda, sudah itu istrinya nagoda, sudah itu anaknya lagi nagoda. Lolos anak, lolos istri, lolos suami, anaknya masuk. Nabi bilang, Pak, dede jangan lalu itu dulu Pak, belikan saya motor, bisa DP motor itu. Saya setan. Kalau ada begitu, usir itu setan. Bagaimana caranya? Usap ubun-ubunnya di kepalanya, baru kita ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Begitu juga istri tak. No? Usap kepala a'udzubillahi. Oh, nalempar ke setan Pak Piring. Luka setan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ini saja tausiah kita karena sudah tengah hari sudah muncul. Mari kita berdoa, kita awali dengan mengirimkan suratul Fatihah. Rasulullah Muhammad SAW, khasiat dan keutamaannya, mohon keikhlasannya untuk arwah almarhum bapak saya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Ya Allah, Zat yang Maha Kaya, cukupkan harta buat kami agar kami bisa berkurban tahun ini. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim, berikan hidayah kepada anak-anak kami sehingga kami punya anak yang mirip iman dan akidah Ismail alaihissalam. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, tuntun keluarga kami agar bisa punya keluarga seperti iman akidah Ibrahim dan keluarganya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, setelah itu semua ya Allah, kami juga mohonkan cukupkan harta kami agar kami bisa bersiarah ke makam Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkunjung ke Baitullah, rumahmu di Makkah Al-Mukarram ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.